warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fa Kurniawati dengan NIM 858499659. Saya dari Prodi PGSD. Saya berasal dari Universitas Terbuka Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara serta relevansinya dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital sebagai berikut. Yang pertama yaitu makna pilar dalam pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat diartikan sebagai dasar atau fondasi yang menopang seluruh proses pendidikan. Pilar ini menjadi pedoman agar pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Dengan adanya pilar yang kuat, pendidikan dapat berjalan secara terarah dan mampu menghadapi berbagai perubahan zaman. Yang kedua yaitu prinsip dasar Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip utama dalam pendidikan. Yang pertama yaitu Ing Ngarsa Suntuludo, yang berarti di depan memberi teladan. Artinya, seorang guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangun Karsa, yang berarti di tengah membangun semangat. Artinya, guru berperan mendampingi dan memotivasi peserta didik dalam proses belajar. Ketiga, yaitu Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Artinya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, tetapi tetap memberikan arahan dan dukungan ketika diperlukan. Ketiga prinsip ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter. Yang ketiga yaitu relevansi di era digital. Di era digital saat ini, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan. Perkembangan teknologi telah mengubah cara belajar dan mengajar. Peserta didik dapat memperoleh informasi dengan mudah melalui internet, sehingga guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Oleh karena itu, peran guru berkembang menjadi fasilitator, pembimbing, sekaligus teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak. Selain itu, kemampuan literasi digital juga sangat penting agar peserta didik mampu memilah informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Yang keempat yaitu analisis kontekstual dan contoh aktual. Salah satu contoh aktual penerapan pendidikan di era digital adalah penggunaan berbagai platform pembelajaran seperti Zoom, Google Classroom, dan Learning Management System atau LMS. Teknologi tersebut membantu proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan mudah diakses. Namun, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru, seperti penyebaran hoax, cyberbullying, serta penggunaan media sosial yang kurang bijak. Dalam kondisi ini, prinsip Ing Ngarsa Suntuludo menjadi sangat penting, karena guru harus memberikan contoh dalam penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Sementara itu, Tutwuri Handayani dapat diterapkan dengan memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar secara mandiri melalui berbagai sumber digital, tetapi tetap dalam pengawasan dan bimbingan guru. Selanjutnya yaitu refleksi terhadap tantangan pendidikan nasional. Menurut saya, tantangan terbesar pendidikan nasional di era digital bukan hanya pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik. Kemudahan akses informasi seringkali membuat peserta didik lebih fokus pada teknologi dibandingkan interaksi sosial dan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menyeimbangkan antara penguasaan teknologi dan penguatan karakter. Nilai-nilai yang diajarkan Ki Hajar Dewantara tetap penting untuk dijadikan pedoman agar peserta didik dapat memanfaatkan teknologi secara positif dan bertanggung jawab. Berikutnya yaitu kesimpulan. Pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Prinsip Ing Ngarsa Suntuludo, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tutwuri Handayani dapat menjadi pedoman bagi guru dan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi secara bijak. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.